Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke metode pada string ya. Nah, tujuannya sama seperti yang tadi ya, sama yang di sesi pertama. Nah, metode yang digunakan untuk membandingkan string ini ada s.compare to s. Jadi compare ini untuk membandingkan, harus digunakan saat mencoba atau menemukan urutan leksografis dua string. Ini untuk menghasilkan bilangan bulat. Jika S1 kurang dari S2 akan menghasilkan sebuah integer kurang dari 0. Jika S1 sama dengan S2 menghasilkan 0. Jika S1 lebih besar dari S2 menghasilkan integer lebih dari 0. Jadi membandingkan ya, kayak semacam operator logika di sini. Nah, metode yang digunakan pada saat membandingkan string, nah ini pakainya ini. Nah, harus digunakan hanya jika Anda ingin mencari tahu apakah kedua string itu sama, menghasilkan sebuah nilai boolean. Jika true akan dihasilkan S1 sama dengan S2, jika false yang dihasilkan S1 tidak sama dengan S2. Nah, contoh metode compare to dan equals. Apa yang akan dicetak oleh metode compare to? Ini misalnya string S1 kemudian string S2. Hasilnya integer kurang dari 0. System out print line S1 compare to S2. Ini ya. Apa yang akan dicetak oleh metode equals ini? Hasilnya akan false ya, karena ini string 1 dan string 2 ini jelas berbeda. Nah, lanjut membandingkan string dengan menggunakan sama dengan. Nah, metode perbandingan ini tidak selalu digunakan bersama dengan string, sebaliknya malah ini dihindari ya. Nah, contohnya ini, this is a string. Nah, nanti akan untuk menampilkannya seperti ini. String 1 sama dengan string 2. String 1 sama dengan string 4. Nah, kalau kira-kira apa nih yang akan muncul dari string pertama, yang statement pertama? Kalau statement pertama ini pasti true ya, kalau yang kedua ini pasti false. Nah, kemudian membandingkan dua string. Ini yang contoh yang selanjutnya. Nah, ini kalau lihat sekilas dari programnya, ini untuk yang pertama ini akan membuat referensi yang sama ya. Nah, kalau yang string 5 tidak akan mengarah ke objek yang sama dengan string 1. Jadi yang kedua ini pasti false. Nah, kemudian ada metode length atau panjang karakter dari sebuah string. Nah, ini kita akan bisa menghasilkan berapa jumlah karakter pada string 1. Ini ada 8 ya. Ini ada 8 karakter. Nah, setiap karakter string memiliki indeks. Karena setiap string merupakan perwakilan urutan karakter, setiap karakter string memiliki indeks. Indeks adalah referensi posisi. Karakter pertama dari string memiliki indeks 0, karakter kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya hingga akhir string. Nah, lalu ada metode substring atau penggabungan ya di sini, menghasilkan bagian string 2. Nah, ini kita gabung string 1 dan string 2. Nah, ini substring, ini bagian ya, bagian yang diambil. Karakter ke-10, kalau yang ini karakter ke-7, 2 dan 4. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami.